Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Safitri, NIM 2014-2014-2, jurusan Perbankan Syariah 5D. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko. Baik, saya akan memaparkan mengenai manajemen risiko imbal hasil, manajemen risiko investasi, dan layanan prima. Adapun dari pengertian risiko itu sendiri adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tersebut. Nah, adapun pengertian dari manajemen adalah suatu pengelolaan atau perencanaan untuk mencapai dan mengambil keputusan. Nah, risiko dari imbal hasil yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima dari bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Resiko ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dari pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima bank. Nah, selanjutnya manajemen risiko investasi. Nah, manajemen risiko investasi ini adalah kerangka dan proses manajemen risiko yang secara spesifik diarahkan kepada pengelolaan risiko investasi. Nah, manajemen risiko ini mencakup pengelolaan berbagai risiko yang melekat pada proses perencanaan investasi. Nah, adapun pengertian dari risiko investasi itu sendiri adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Nah, dengan kata lain, keuntungan yang diharapkan dari investasi ini tidak sesuai. Dalam hal ini, risiko investasi berbanding lurus dengan imbal hasil investasi. Nah, jika keuntungan investasi itu tinggi, maka risikonya juga tinggi. Nah, begitupun sebaliknya, apabila keuntungan investasi itu rendah, umumnya risiko pun menjadi rendah. Misal, contoh risiko investasi ini adalah capital loss atau kerugian modal pada saham. Nah, ketika nilai jual lebih rendah dibanding nilai beli, maka dari itu investasi saham tersebut sebagai investasi high return dan tergolong high risk. Nah, hal ini juga menjadikan investasi saham lebih cocok kepada investor dengan profil yang agresif. Baik, selanjutnya manajemen risiko pelayanan prima. Nah, pelayanan prima adalah pelayanan terbaik untuk memenuhi harapan nasabah sesuai dengan kebutuhan pelanggan, juga memenuhi standar kualitas pada bank. Nah, dan juga menjadi titik kepuasan pelanggan. Adapun layanan prima yang harus diberikan kepada nasabah, yang pertama yaitu attitude, dan yang kedua yaitu perhatian, ketiga tindakan, dan yang keempat kemampuan, yang kelima penampilan, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, adapun risiko pelayanan prima adalah risiko kegagalan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah, sehingga nasabah tidak puas terhadap layanan yang diberikan oleh bank. Dan adapun tujuan dari manajemen risiko pelayanan prima ini adalah untuk meminimalkan terjadinya pelayanan yang kurang baik terhadap nasabah. Adapun penyebabnya itu kurangnya pelayanan yang baik terhadap nasabah, sehingga terjadinya rasa ketidakpuasan dari pelayanan yang diberikan. Dan hal yang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko tersebut yaitu pihak bank harus menerapkan SOP kepada pegawai bank untuk memfokuskan dalam pelayanan nasabah agar terciptanya sebuah kepuasan terhadap nasabah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.